Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa aku tempat. Mas guru lain. Mas guru lain. Nanti 20 deh. Nanti 2000. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakanlah kaum mukminin bahwa ini nikmat yang luar biasa. Tentu kita berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Tentu kita tidak ingin kita tinggalkan aktivitas kita, kantor kita, pekerjaan kita, hadir di masjid ini tapi tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mohon betul apapun ibadah yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah dan benar-benar berbuah pahala. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, tinggi jabatan kita, banyak uang kita, kalau kita meninggal dunia tidak membawa predikat takwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Maka khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang khatib muliakan, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, di mana Allah mengatakan, inilah kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita bertakwa atau tidak, kita sesuaikan hidup kita dengan Al-Quran. Kalau sesuai, maka bertakwalah kita. Dan puasa ini la'allakum tattaqun. Kita berpuasa kata Allah agar kita bertakwa. Jadi kalau kita ingin tahu berhasil atau tidaknya puasa kita, juga bisa kita lihat bagaimana cara hidup kita, sesuai enggak dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran berarti kita bertakwa, berarti puasa kita telah menghadirkan takwa dalam diri kita. Maka dalam kesempatan ini yang kami kaji di hadapan kamu ini semua, kita rasakan apakah kita benar-benar sudah hidup sesuai dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, inilah kesempatan kita untuk merespon diri kita, apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan Al-Quran. Karena Allah bermasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya, di bulan ini diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Cuman yang mengambil petunjuk orang bertakwa saja. Di Al-Quran itu siapa? Untuk seluruh manusia. Tapi yang mengambil petunjuk siapa? Hanya orang yang bertakwa. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan batil. Jadi kalau kita ingin tahu kita sukses atau tidak, apakah kita hidup sudah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, itu saja. Apakah kita boleh mati kalau ada aturan Al-Quran yang tidak kita ikuti? Tidak boleh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati sebelum benar menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada hidup kita yang belum sesuai dengan Al-Quran, tidak boleh mati kamu. Jangan mati dulu sebelum bertakwa, jangan mati dulu sebelum benar Al-Quran sudah diamalkan semuanya. Maka penting ini kita sampaikan, mudah-mudahan
hati yang menyampaikan ini, kita semua benar-benar istiqomah, benar-benar belajar dengan Al-Quran dan beramal sesuai dengan Al-Quran. Karena kemudian Rasulullah SAW juga curhat kepada Allah. Bayangkan Rasulullah curhat kepada Allah tentang umatnya. Mudah-mudahan curhat Rasulullah ini bukan khatib yang dicurhati oleh Rasulullah dan juga bukan kaum mukminin. Apa curhat Rasulullah? Di Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Apa kata Allah berfirman di sini? Wa qala Rasul, dan Rasul Muhammad berkata, Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takazu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, ini curhat Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Inilah coba kita koreksi diri kita masing-masing. Mahjura ini bisa tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkan perintahnya, dan tidak menjadikan pedoman hidup. Maka kalau ini Ramadan seharusnya menjadi momen memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ada pelajaran berharga kaum mukminin dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketika dia mengumpulkan orang-orang yang punya rezeki, dan dia kumpulkan di jemaah itu orang kaya, kebetulan kumpulkan satu kelompok orang kaya. Kemudian dia mengatakan, hafal 3 ayat ini. Ayat yang dia suruh hafal itu surah Al-Ma'un. 3 ayat pertama saja coba hafal. Dia disuruh 10 hari menghafal. Setelah 10 hari stop hafalan. Jadi semua ada 10 hari dan cuma 3 ayat. Orang kaya yang dikumpulkannya itu hafal 3 ayat. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hafal. Kemudian kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, 20 hari ini coba pelajari, renungi ayat ini. Ketika ayat ini pelajari dan renungi. Setelah 20 hari dipanggil orang-orang kaya. Coba satu persatu ditanya, sudah paham ayat itu? Mereka mengatakan paham. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang merustakan agama? Paham mereka. Yaitu fadzalika allazi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Kemudian apa lagi? Wala yahudu ala ta'amis miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Benar kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selama 20 hari ini, siapa di antara yang ada di sini yang telah memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang menjawab. Siapa yang 20 hari ini yang menyantuni anak yatim? Tidak ada yang menjawab. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ayat ini turun untuk kita. Allah mengatakan pendusta agama, kitalah pendusta agama. Kita yang hafal ini, yang hafal 3 ayat ini, kitalah pendusta agama. Kita tahu ciri-ciri pendusta agama, kita hafal, tapi dalam 20 hari ini kita tidak amalkan ayat ini. Maka ini termasuk orang-orang yang menyampaikan Al-Quran. Maka kemudian coba tanya diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar orang beragama atau pendusta agama? Apakah kita benar-benar menyantuni anak yatim, peduli dengan fakir miskin? Coba rasakan. Mungkin di Ramadan ini alhamdulillah kita punya target 1 juz 1 hari, insya Allah saya bulan Ramadan kita khatam. Tapi apakah kita benar-benar selamat dari pendusta agama ini? Itu harus kita renungkan kamu. Kemudian yang nanti muliakan, bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar? Maka setiap membaca Al-Quran kita harus berkata, ayat ini untuk saya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka katakan, sayalah yang dipanggil oleh Allah, sayalah yang orang beriman itu. Contohnya kaum mukminin, ada ayat yang harus langsung diamalkan, seperti larangan riba. Allah mengatakan, wa zaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Kita baca ayat ini, kita berulang-ulang baca,
Maka orang beriman yang benar-benar beriman, ayat ini untuk saya, maka langsung tinggalkan riba. Kalau rasanya riba belum bisa ditinggalkan, tapi berniat, bertekad untuk meninggalkannya, dan diiringi dengan ibadah maksimal. Ketika kita sudah melanggar aturan Allah berupa riba, maka iringilah dengan ibadah maksimal. Jadikan salat kita salat terbaik di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Pastikan kita berinfak, pastikan kita baca Quran tiap hari. Karena dosa riba ini berat, sementara kita belum mampu meninggalkannya, maka diiringi dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Kamu ini yang hati muliakan, banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yang kita hanya membacanya dan tidak mengamalkannya. Kalau hanya membaca dan tidak mengamalkan, kita takut kita yang dicurhat oleh Rasulullah, banyak umat yang mengabaikan Al-Quran. Fattabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Amin. mu'mini wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainal khairat, rabbi fir warham wa anta ghairur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Kami mohon ya Allah, turunkan hidayah dalam hati kami ya Allah, turunkan Al-Quran itu dalam perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, janganlah kami tinggalkan dunia ini ya Allah, sebelum benar ampunanmu buat kami ya Allah. Janganlah kami tinggalkan dunia ini ya Allah, sebelum benar surga tempat kami kembali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.